Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saudaraku di grup GHT dan Sifa yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, salawat serta salam kita hanturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan ridha Allah dan juga syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diberikan kesehatan, kekuatan dalam beribadah, dan juga diberikan kemudahan dalam mencapai hajat-hajat kita dan selalu istiqomah dalam kebaikan yang diridhoi Allah sampai akhir. Baik saudaraku seiman, di video ini saya ingin berbagi sedikit tentang bagaimana cara kita bisa meraih atau menjadi muslim mukmin yang produktif. Semoga video ini ya bisa menjadi penyemangat, menjadi inspirasi buat kita yang tetap semangat untuk mengejar kesuksesan dunia maupun juga akhirat. Mudah-mudahan juga video ini ya bisa bermanfaat walaupun kita dalam Ramadan ini berada di rumah ya, sehingga kita mendapatkan keilmuan, update terus, mendapatkan keilmuan baru, menambahkan semangat kita. Baik saudaraku, ilmu Allah itu sangat luas ya. Jalan menuju kesuksesan itu banyak, tapi sebagai umatnya Rasulullah yang ingin sukses dunia dan akhirat, tidak ada jalan yang lebih diridhoi Allah kecuali mengikuti sunnah-sunnah kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, yaitu sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani, disahihkan oleh Albani. Dalam hadis ini jelas kita bisa mengetahui bahwa Islam menyuruh kita untuk menjadi manfaat untuk orang-orang lain ya. Bila kita tarik hadis ini ke dalam keadaan kita yang sekarang ya, orang-orang yang telah memberikan manfaat itu adalah termasuk dari hadis ini. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari yang dimaksudkan ini ya. Apa saja manfaatnya? Bisa dengan ilmu yang bermanfaat kita berikan kepada orang ya, bisa dengan sedekah-sedekah yang bermanfaat, bisa dengan nasihat yang bermanfaat dunia akhirat, kebaikan, bisa apa saja ya, asalkan bermanfaat, yang jelas positif, kebaikan untuk di dunia dan juga untuk bekal akhirat nanti atau sebagai pahala kita. Baik, manfaat ya adalah seperti kita memberikan kebaikan kepada orang lain dan dia menerima ya. Dan Allah Tuhan kita juga menyuruh kita untuk berlomba dalam kebaikan ya. Fastibiqul khairat ya, maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Di Quran surat Al-Baqarah ayat 148 ya. Banyak sekali contoh yang kita bisa tarik ya mengenai fastibiqul khairat, terutama di zamannya Rasulullah SAW, karena di zaman keemasan periode beliau adalah sebaik-baiknya umat, dan kemudian juga setelahnya sampai ke kita. Baik, mudah-mudahan nanti saya bisa buat video bagaimana fastibiqul perlombanya para sahabat dalam berbuat kebaikan. Namun dalam kesempatan video ini saya akan bahas tentang produktivitas sebagai seorang mukmin untuk mencapai produktivitas tertingginya. Baik, apa itu produktivitas? Produktivitas adalah sesuatu yang dihasilkan atau memproduksi ya. Kemudian ukurannya produktivitas itu ya bisa memberikan manfaat bagi orang lain.
Ya, ukuran produktif levelnya ada level-levelnya. Ya, semakin banyak dia, levelnya tinggi, memberikan manfaat. Kalau levelnya biasa saja rendah, maka produktifnya rendah. Ya, jadi orang yang menerima manfaat ukurannya dari situ. Ya, semakin produktif dirinya, ya semakin tinggi levelnya. Saya kasih contoh, misalnya ada dua ibu rumah tangga yang punya skill pintar, misalnya membuat masakan enak. Ya, ibu satunya yang pertama membuat masakan hanya untuk keluarganya saja, untuk hari-hari yang dinikmati bapaknya, suaminya, kemudian anaknya. Maka kita sebutkan ibu yang pertama ini mungkin produktivitasnya bisa dibilang kecil. Kenapa? Nanti kita lihat dari kacamata mana. Dari kacamata yang lebih besar, umum, manfaat yang lebih banyak. Ya, karena dia hanya bisa memberikan manfaat hanya untuk lingkungan keluarganya saja. Sedangkan ibu yang satunya misalnya, ya, yang kedua, ia mengembangkan skillnya. Ya, dia pintar masak, dia kembangkan skillnya. Kemudian dengan menjalankan usaha catering berikutnya, nah, apa yang dilakukan? Dia penuhi kebutuhan orang-orang sekitarnya dia lebih banyak. Ya, dipasarkan catering itu di tempat tinggalnya, di komplek rumahnya, terus melebar lagi ke kecamatan kah, dan seterusnya. Maka ibu ini jauh, kita katakan, lebih produktif jelas daripada ibu yang pertama, karena hasil manfaatnya lebih besar, lebih luas dari produktivitas ibu yang pertama tadi. Ya, jadi di sini kita bisa mendapatkan ilmu tentang produktif. Bahwa untuk menjadi produktif, yang pertama yang kita butuhkan adalah skill positif yang bisa dimanfaatkan untuk orang lain. Kemudian selain harus ditingkatkan skill itu, kita juga harus meluaskan, memperbanyak area produktivitas kita. Agar apa? Agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Ini bisa dalam segi bisnis, ya. Kita berbicara bisnis di sini untuk mengembangkan, ya, menjadi mukmin yang kaya raya, gitu. Ini juga sesuai perkataan Rasulullah dan sahabatnya Abdurrahman bin Auf, termasuk yang sahabat yang terkaya, juga sedekahnya banyak, bisnisnya besar. Oke, lalu kemudian kita perlu tahu juga produktivitas itu, ya, tidak selalu juga berhubungan dengan jam kerja, ya. Buktinya apa? Banyak jam kerjanya orang itu dari pagi misalnya sampai malam, ya, bahkan sampai ada yang kerjanya lembur sampai pagi. Tapi apa yang didapatkan? Ya, ia bisa saja kalah produktif dengan sebagian orang yang hanya kerjanya beberapa jam saja, tapi bisa menghasilkan produktif atau pendapatannya yang lebih besar. Ini sejalan dengan apa yang tertuliskan di dalam Al-Quran, bahwa orang-orang yang mewariskan surga Firdaus, ya, surga tertinggi, adalah orang-orang yang meninggalkan perbuatan yang sia-sia, yang tidak perlu ditinggalkan aja. Ya, Quran mengajarkan kepada orang mukmin dengan cerdas, ya, untuk dapatkan sesuatu itu kita harus fokus, sungguh-sungguh jalankan targetnya, melakukan cuma yang diperlukan saja, dan sama sekali meninggalkan yang tidak perlu, ya, yang sia-sia ditinggalkan, supaya dia mendapatkan surga Firdaus. Nah, di sini kita akan mengambil pelajaran. Tujuan itu bisa tercapai bukan dari menambah sesuatu yang menurut pikiran kita dan perasaan kita saja, tapi mencapai sesuatu itu tapi harus memenuhi benar-benar standar syarat yang dibutuhkan untuk mencapai target tersebut. Jadi fokus, ya, seperti orang tadi, dia mungkin sampai lembur, berarti dia buang-buang waktu sebenarnya, kan. Kalau dia pelajari cara yang tepat, cara yang benar, dia nggak mungkin sampai. Buktinya banyak orang-orang juga kerja sebentar, tetapi dia bisa mendapatkan lebih besar penghasilannya, lebih banyak manfaatnya untuk orang lain. Jadi dia harus lihat waktu dibuang yang tidak penting, yang sia-sia tadi. Jadi bekerja tidak perlu waktu yang lama-lama, tapi yang penting hasilnya bisa memenuhi standar kualitas yang bisa bermanfaat dan memenuhi kebutuhan untuk orang banyak. Kemudian juga produktivitas itu, ya, juga tidak selalu berhubungan dengan pengalaman,
Buktinya apa? Contoh, sebagai seorang ada anak muda misalnya bekerja dengan pengalaman jam terbangnya lebih sedikit, tapi ia bisa saja menjadi lebih produktif ya, lebih banyak memberikan manfaat ke yang lainnya ya, daripada orang yang pengalamannya lebih banyak daripadanya. Ya bisa saja seperti itu, banyak kejadian seperti itu. Orang-orang baru tapi dia bisa lebih dikenal, bisa memberikan manfaat padahal dia baru kerja baru berapa tahun gitu ya, sedangkan yang pengalaman lama. Jadi di sini produktivitas tidak berhubungan dengan jam terbang juga atau pengalaman, tidak juga pengaruh seperti itu ya, kembali ke kualitas lagi. Baik, apalagi kira-kira contohnya yang bisa kita ambil? Contoh lagi yang bisa kita ambil, misalnya zaman dulu banyak yang menggunakan transportasi ya dengan taksi umum konvensional ya. Kemudian berkembang kan peradaban transportasi yang baru ini, banyak muncul baru taksi-taksi online ya. Jelas umurnya pengalamannya kalah dengan pengalaman taksi konvensional ini yang online. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang lebih banyak memilih transportasi baru daripada yang lama atau yang konvensional tadi. Walaupun sebenarnya tidak semua yang tinggalkan, ada juga yang masih pakai transportasi lama. Tapi poin saya yang saya katakan di sini, produktivitas itu bukan hanya dilihat dari pengalaman saja, tapi juga harus bisa disinergikan dengan perkembangan kebutuhan peradaban manusianya ke depan. Jadi kita harus memiliki pemikiran untuk kuantum, pelompatan pikiran ke depan. Jadi bila kita ingin membangun bisnis, suatu bisnis yang ingin mengembangkan produk itu, apakah jasa, apa produk, kita harus berpikir apakah produk ini kita bisa bertahan sampai 20 tahun atau apakah ini tetap dibutuhkan orang nantinya. Ya, kita harus pikir ke depan seperti itu. Karena zaman sekarang banjir informasi yang kemarin bisa sudah tidak dibicarakan lagi, dibutuhin orang lain, muncul lagi yang baru. Karena adanya informasi baru muncul lagi, akhirnya yang lama kalah atau tertindas. Ya, jadi belum tentu yang baru itu lebih bagus dari yang lama, tapi tetap saja orang akan menyukai informasi yang baru. Ya, begitu terus menerus ya, ini kehidupan kita yang sekarang. Di solusinya pun demikian ya, solusi ya kemarin bisa dilakukan sekarang udah nggak bisa dipakai solusinya, solusi baru ya diterapkan, yang kemarin bisa sekarang udah nggak bisa diterapkan lagi. Selalu seperti itu, perkembangan pemikiran baru muncul sehingga kita bingung harus melakukan apa di situ ya, menghasilkan hal-hal baru, besok ada kalah lagi ya kan. Kita mau melakukan ini, besok jangan-jangan nanti kalah lagi, bisa bertahan enggak dan sebagainya ya. Masalah selalu muncul, solusi juga selalu muncul. Lalu pertanyaannya, bagaimana sikap mukmin ya melihat ini, dan terutama bagaimana cara kita menjadi mukmin yang produktif ke depannya dengan masalah yang ada sekarang di kehidupan kita nih, yang kita nggak bisa hindari dengan banyaknya informasi dan sebagainya. Yang pertama ya, kita sebagai orang beriman itu meyakini semua perkembangan ini memang jelas sunatullah, Allah yang bikin seperti ini ya. Kita harus menerima ini, sikap kita menerima dan yakin bahwa kita tetap harus berdiri dan berjalan di garis yang benar, siratul mustaqim ya, agar apa? Bisa sampai selamat kita. Yang kedua, kita harus cermat dan benar-benar cermat betul-betul bahwa manusia itu ada yang memiliki dasar loh, yang tidak mungkin tergantikan, yang tetap dibutuhkan dia. Apa itu? Yang pertama, kebutuhan makan ya, kemudian pakaian, selalu harus pakai baju dan sebagainya. Walaupun dia tidak yang mewah, dia tetap harus pakai baju. Dia tidak mau makan mewah, tapi dia tetap harus makan. Kemudian tempat tinggal harus manusia sampai kapanpun. Kemudian saya bisa tambahkan di sini misalnya, manusia juga butuh loh ke depan ini tetap pendidikan ya, dan kesehatan. Karena orang harus dididik, kesehatan manusia sakit kayak sekarang, jadi butuh kesehatan. Jadi saran saya buat teman-teman ya, ingin menjalankan bisnis ya, bisa menjadi mukmin produktif ke depannya, pilihlah tadi produk-produk yang bisa dikembangkan, yang bisa ke depan tetap dipakai ya, sebagai jasa utama tadi yang saya sebutkan tadi. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan, langkah-langkahnya apa?
ya kan? Saya coba bantu sesuai pengalaman saya ya. Yang pertama ya, sebagai orang beriman kita jelas saya gunakan adalah sholat istikharah untuk memohon petunjuk di Allah sama Allah di awal, karena bisa jadi saya jalankan menurut saya bagus, ternyata menurut Allah bukan, sehingga capek saya, ya kan? Ya, baiknya saya harus ke Allah dulu. Sama kita kerja sama Allah, minta gaji sama Allah, ya, sama perusahaan misalnya kita mau minta gaji perusahaan, kita harus tanya sama kepala atau manajer atau misalnya bos kita, saya harus kemana nih, baik nggak? Kalau dia bilang baik, insya Allah nanti dia kasih petunjuk. Ada masalah pun dia akan selesaikan. Itu bos di dunia. Gimana Allah? Kalau kita minta petunjuknya, maka insya Allah kita salah pun ada masalah pasti diselesaikan sama Allah. Maka yang pertama adalah kita harus sholat istikharah, minta petunjuk terbaik. Ya Allah, produk apa atau jasa apa yang bisa saya jalankan nih buat ke depan, biar saya fokus di sini agar bisa memberikan manfaat untuk hamba-hambanya, hamba-hambamu ya Allah yang lain. Karena kita lebih tahu ya, karena Allah lebih tahu gitu tentang apa masa depannya, hanya Allah yang tahu. Kita ikuti saja, nanti digerakin hati kita, dimudahkan di situ ya. Pokoknya hati kita dipuaskan ya, jadi mudahkan, rezekinya lancar sesuai. Itu saran saya yang pertama. Yang kedua, jelas kita harus pelajari bisnisnya. Ya, buat peta bisnis kita ya, pelajari produk jasa yang sukses siapa, lihat supaya dapat energi itu. Ya. Oh, setelah itu apa? Setelah kita lihat terus seperti itu jadi energi buat kita, kita harus punya pemikiran sholat istikharah tadi tetap jalan. Kemudian saran saya berikutnya adalah ambil kertas sama pulpen. Ya. Kemudian dituliskan di atas kertas itu, di atasnya itu tulis begini, apa yang harus saya lakukan agar bisa menjadi mukmin yang produktif. Saya ulang ya, apa yang harus saya lakukan agar bisa menjadi mukmin yang produktif. Nah, kemudian isi deh nanti bawah sadar kita tuh apa saja yang terpikirkan oleh kita, tulis saja, gak perlu takut salah ya. Nanti setelah Anda tulis, sesuatu itu akan muncul lagi nanti pemikiran-pemikiran baru yang lainnya, yaitu mancing pemikiran yang selama ini mungkin tersimpan atau kita nggak fokus akhirnya nggak muncul. Coba saja, ini luar biasa nih cara ini saya pakai selalu, terutama untuk hal baru, misalnya untuk kerjaan baru, misalnya ada menguasai skill baru ya, untuk apa saja. Ingat ya, judulnya jangan diganti. Karena disitulah kekuatan fokusnya, supaya kita terfokus apa yang harus kita pikirkan, apa yang harus kita lakukan untuk atau agar saya bisa menjadi ini, atau misalnya supaya saya dapat uang 10 juta dekat waktu ini, nanti dia kasih petunjuk tuh jual ini, gini jalan-jalannya nanti setelah Anda buat judulnya ya. Itu apa yang harus dilakukan seperti itu. Jadi pertanyaan nanti akan jawaban kita sendiri yang dikasih petunjuk dari Allah. Jangan tinggalkan sholat istikharah, pelajari dari bisnisnya orang itu, nanti Anda akan pintar dan tulis, Anda kreatif sendiri ya. Kemudian Anda akan memberikan jalan-jalan yang diperlukan nanti, dan saat Anda menulis itu pasti bawah sadar Anda ikut fokus dan merasakan energinya. Disitulah proses mental Anda sedang dibangun. Terus kemudian ya saya rasa itu dulu. Nanti saya akan lanjutkan cerita-ceritanya. Yang penting dijalankan. Kemudian semoga video ini singkat ini juga bisa memberikan inspirasi yang semangat baru ya. Dan saya hanya bisa membagikan cara-cara awalnya aja yang saya sudah jalankan, jelas saya sudah amalkan ini. Yakinlah cara ini dahsyat ya. Bulan Ramadan insya Allah ini jalan kebaikan untuk walaupun kita di rumah kita bisa menghasilkan juga untuk keuangan kita. Lakukan seperti itu, minta petunjuk sama Allah, lihat bisnisnya, kembangkan mulai sekarang. Jangan khawatirkan dengan kehidupan ke depan ya. Kalau misalnya kita kenapa-napa pun, niat kita, jihad kita dicatat sebagai Allah, sebagai seorang yang tetap melakukan ikhtiar untuk kebaikan dunia dan akhirat. Dan setelah itu diniatkan lagi untuk nanti saya sedekahkan ini, saya sedekah, nanti kita akan bahas. Yang penting lihat perkembangan diri kita dengan apa yang kita lakukan. Sholat istikharah, ketemu dengan orang-orang yang tadi baru yang kita pelajari, kita lihat internet bisa, kemudian kita tulis apa yang harus kita lakukan. Itu dulu 3 ya. Insya Allah setelah ini nanti Anda menjadi orang yang berbeda
Jadi pemikiran-pemikiran program baru, mentalnya juga akan kuat, keyakinan penuh dengan keberhasilan. Dan penting, yang sendiri Anda tidak akan dikendalikan orang lain, tapi sendiri Anda akan, di kehidupan Anda akan dikendalikan oleh Anda sendiri, ya, atas kekuasaan Allah jelas dengan petunjuknya tentunya. Dan di sini saya tidak mengarahkan dan mendetilkan, karena saya yakin setiap manusia itu punya potensi yang beda-beda, ya, mempunyai tugas juga pasti beda-beda nanti yang Allah kasih dalam hidupnya. Oke, salam fastibiqul khairat, ya, berlomba kita dalam kebaikan, juga agar kita selalu dicatat Allah sebagai orang yang banyak manfaat untuk hamba-hamba yang lain, ya. Semoga nanti di akhirat kita bisa jumpa dengan Rasulullah dan mengatakan kepada Rasulullah, ya Allah, pada Rasulullah secara langsung, ya Rasulullah, waktu di dunia saya mengikuti arahan sunnah perkataanmu, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaat, dan saya mengikutinya. Insya Allah kita bisa mengatakan itu aja. Baik saudaraku, selamat berjuang menjadi orang yang terbaik di mata Allah. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.